Zeolite Omega ya, Bunda? Iya, Pelangi. Zeolite Omega adalah tiket kita pulang ke bumi dan bertemu lagi sama ayah kamu. Lalu kita bawa mineral itu ke pesawat yang telah Ibu Pratiwi siapkan untuk kita Dan meluncur pulang ke bumi. Bagaimana cara kita tahu bentuk Zeolite Omega? Semua batu di sini kan lihat sama semua. Silakan mendekat, silakan di check out di keranjang kuningnya. Ini kita ada Zeolite Omega. Hei, Fit ya, tidak mungkin berbohong. Rasakan vibrasi. Aduh, lalu saya datang untuk mencicipi masakanku. Kimchi itu robot Korea. Halo. Memang aku Iduna. Followers itu jutaan. Sulil mau dihancurkan, Sulil hanya bisa membuat kekacauan. Ini adalah karya seni Yoman yang akan mengguncang dunia. You little liar, Pelangi. There is nothing. Itu film apaan bagus banget? Kayak film Hollywood ya? Tapi sebenarnya yang bikin orang Indonesia ini dia orangnya. Udah ada Mas Bimo sebagai pengisi suara dari Batik ya, robot Batik. Ada Mas Denny sebagai produsernya dan juga Mas Dimitri sebagai pengisi suara robot Sulil. Nih aku ke Mas Denny dulu nih. Film bagus gini lama banget tayangnya. Saya tungguin. Ini boleh diceritain lah tentang film ini nih. Ini kenapa di Mars? Emang di bumi perang dunia apa gimana nih? Silakan Mas Denny. Jadi ide awalnya itu kita inisiasi proyek ini dari 2020. Dan saya berangkat dengan kegelisahan personal. Waktu itu saya ngajak anak saya nonton bioskop. Dia pengen nonton film Indonesia, tapi pilihannya nggak ada. Nah, at the time saya merasa bahwa kids and family movie itu undersupply di Indonesia. Nah, kemudian bertemu sama Upi, sutradaranya. Upi menarasikan ide ini. Karena dia memang tumbuh dengan film-film sci-fi begitu ya. Jadi ketemu tuh kegelisahan Upi sama kegelisahan saya. Nah, di tahun 2020 kan memang udah dinarasikan ada anak Indonesia lahir di Mars, bawa ukulele, kemudian dia menjalankan misinya di Mars untuk menyelamatkan bumi. Kejadian itu di tahun 2100. Nah, pertanyaan saya waktu itu, gimana cara kita bikinnya? Nah, kemudian kita menemukan bahwa ada satu teknologi yang sedang berkembang di seluruh dunia. Pertama kali dipakai oleh Mandalorian di Hollywood. Namanya virtual production. Nah, kemudian kita exercise, kita develop naskah, kita develop teknologi, kita kumpulin tim untuk bikin virtual asset development. Long story short, dari 2020 ke 2023, kita diawali dengan kita bikin first teaser. Kita belum punya studio, jadi kita sewa studio kosong, sewa LED, kemudian kita sewa komputer, kita bentuk tim, nah kita hasilkan satu teaser. Sebelum teaser itu kita udah exercise sama video klip. Udah banyak video klip yang kita buat. Kemudian 2022 kita rilis first teaser, ada di YouTube. Kemudian dapat respon bagus. Nah, kita desain untuk bikin studio virtual production di Indonesia. Kita assembly tim, jadi dari 2022 ke 2023 kita exercise teknologinya. 2023, 2024 baru, jadi Reason Studio itu dibuat memang untuk menyelesaikan film Pelangi di Mars. Kemudian 2024 baru tim makin besar, intens produksinya dari syuting mocap, syuting XR, kemudian animasi. Nah, 2024 kita syuting, 2025 kita post, 2026 ini kita tayang. Nah, jadi memang ini for kids and family movie, berangkat dari kegelisahan kita bahwa anak-anak Indonesia menurut kita butuh narasi-narasi dengan IP Indonesia. Dan dengan IP yang lahir di Indonesia, robot-robot biasanya cenderung lebih gampang disukai anak-anak. Karena sejauh ini kita lihat kalau kita masuk ke toko mainan itu nggak ada IP Indonesia. Semuanya dari luar. Nah, harapannya nanti film ini bisa compete sama IP dari luar. Jadi robot-robotnya nggak ada alien ya? Nggak ada. Yang mungkin yang kedua ada alien nih. Jadi alien bisa dipenonton nih. Kalau jadi bisa alien. di-casting ya. Nih Mas Bimo ini king of voice over. Jadi isi suara di sini pasti jaminan mutu. Ya. Bapak itu bapak. Oh bapak ya. Ya sekarang anaknya. Gimana ya awal langsung ikut project ini? Apakah lihat skrip dulu langsung tertarik atau
Aktor intelektualnya beliau. Iya, Mas Dendi ngontek, waktu itu Pak Dendi ngontek, cukup kaget juga. Wah, menarik nih gitu, ngisi suara robot gitu. Yang mana jarang banget untuk ngisi suara film gitu ya. Yang biasanya bermain di iklan, suara-suaranya tuh main di iklan, dan sekarang dapat tantangan untuk ngisi suara robot di film yang 100% karya anak bangsa gitu kan. Lebih ke mentalnya sih nih gitu. Kalau teknik ya mudah-mudahan bisa dipelajari seiring berjalannya waktu gitu. Itu aja sih sebenarnya pressure-nya, jadi wah ini tuh nggak sembarangan nih project nih gitu. Dengan sejarahnya, dengan kan teasernya dari tahun berapa tuh Pak? 2022. Coming soon. Iya, coming soon dulu nih gitu. Akhirnya ujung-ujungnya ikut berpartisipasi, itu aja sih. Mental yang diuji banget pada waktu itu gitu. Coba suara robot batik gimana nih di sini? Ini yang apa mau ngomongnya apa kira-kira? Midnight Live. Halo warga bumi, terutama yang nonton Midnight Live. Jangan lupa ya, tonton terus Midnight Live. Nanti ketemu batik di Pelangi di Mars. Monggo. Bisa berubah suaranya ya. Ada budgetnya Pak soalnya. Aduh, mana? Agaknya. Ada ya Pak. Iya. Bapak suruh minta tolong doang Pak. Ini THR belum cair. Ini kalau Mas Dimi lebih aneh lagi nih. Dancer dan koreografer nih. Iya. Jadi perannya di sini selain pengisi suara jadi body actor ya? Jadi body actornya juga. Ngerti nggak? Saya juga ngerti itu apa sih? Jadi gimana? Basically kalau sebagai body actor, kita dari awal meminta untuk memakai pakaian yang super duper ketat dan menggerakkan seperti kita adalah robotnya sendiri. Kayak Tangan mam. Kayak kebetulan karakter aku Sulil, itu robotnya punya tangan 6 kecil dan tangannya tuh bukan terbentuk seperti sendi-sendi manusia biasa ya, tapi dari kayak oktopus gitu ya Kak ya. Jadi dari awal kayak kita body actor tuh harus sesuai gimana kita ngehidupin si karakter ini, memberi nyawa ke gerakan dia. Biar jadi dari gerakannya pun terlihat, oh ini asli gitu. Ke Mas Dandi lagi ya. Kenapa milih nih, sorry ya, ini sci-fi nih, kan agak jarang nih di Indonesia nih, apalagi buat film anak nih kan, kenapa milih genre itu? Saya percaya bahwa science fiction itu menembus batas-batas imajinasi. Jadi menurut saya masyarakat atau anak Indonesia butuh itu. Jadi bangsa yang besar itu bangsa yang nggak membatasi imajinasi anak-anaknya. Jadi kalau kita bicara sci-fi itu kan kita bicara kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi masa depan gitu ya. Misalnya kita ngelihat video call pertama kali itu pasti dari film sci-fi. ChatGPT dalam bentuk sekarang itu kita udah pernah lihat juga dulu di film Her misalnya. Gitu. Jadi kan kita bicara kemungkinan-kemungkinan. Karena ini for kids and family, jadi kita ngerasa sci-fi akan lebih punya peran dalam membangun imajinasi anak-anak. Misalnya kalau kita lihat, kalau saya kebetulan suka baca biografi gitu ya, tokoh-tokoh besar saat ini tuh pasti dulunya juga baca sci-fi atau nonton film sci-fi. Nah harapannya nanti bisa men-trigger anak-anak agar lebih punya mimpi besar gitu untuk berkontribusi terhadap Indonesia. Amin. Jangan kemana-mana, kita break dulu ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak. Mana? Oh ini kamera. Ya mana-mana Omania tetaplah di Midnight. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.